Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Dai dengan NIM M4114240001. Saya kelas B, Prodi Pendidikan Matematika, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Profesor Dr. Novianzi Jafri, SPDI, MPDI. Saya akan mempresentasikan materi mengenai membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan bahaya radikalisme. Membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis. Membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis berarti menciptakan ikatan kuat dan harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang, budaya, keyakinan, dan pandangan hidup. Ini bukan sekedar toleransi, tetapi menghormati, menghargai, dan merayakan perbedaan sebagai kekuatan bersama. Dinamis dalam konteks ini menandakan bahwa keberagaman tersebut bukanlah statis, melainkan terus berkembang dan berubah. Masyarakat selalu berinteraksi, beradaptasi, dan menciptakan budaya baru. Umat Islam saat ini terdiri dari beragam golongan, mazhab, pemahaman, dan praktik keagamaan. Keragaman ini akan lebih terlihat ketika masuk dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan ekonomi masyarakat Muslim. Dalam negara Indonesia, adanya keragaman ini tidak dapat dihindari. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Dalam menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman adalah dengan menjaga dan memahami keberagaman itu sendiri. Membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis adalah proses yang berkelanjutan. Ini membutuhkan komitmen dan usaha dari seluruh anggota masyarakat untuk menciptakan ruang hidup yang harmonis, inklusif, dan penuh dengan potensi untuk kemajuan bersama. Selanjutnya, persatuan dan keberagaman dapat dibangun dengan yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan, seperti perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Yang kedua, menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, menghindari sikap diskriminasi dan sara. Dan keempat, melakukan gotong royong untuk membantu sesama. Yang kelima, mengedepankan sikap saling berbagi tanpa membedakan latar belakang orang lain. Yang keenam, dialog dan komunikasi terbuka. Ketujuh, pendidikan multikultural. Yang kedelapan, kolaborasi dalam kegiatan sosial. Yang kesembilan, festival dan perayaan bersama. Dan yang terakhir, integrasi budaya dalam seni dan hiburan. Selanjutnya, pengertian ikhtilaf. Fikih ikhtilaf adalah ilmu yang mempelajari perbedaan pendapat para ulama mazhab dalam ranah fikih Islam. Fikih ikhtilaf merupakan kajian yang fokus membahas tentang perbedaan pendapat para ulama fikih dari berbagai masalah perbedaan ijtihad yang terjadi pada masa Nabi Muhammad hingga sekarang ada hikmah yang dapat dipetik oleh umat Islam. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang ikhtilaf. Yang pertama, ikhtilaf merupakan perkara yang kauni sunnatullah. Yang kedua, mencegah ikhtilaf merupakan perkara yang syar'i. Yang ketiga, ikhtilaf memungkinkan umat Islam memilih penafsiran ajaran agama yang paling sesuai dengan kondisi mereka dan paling sedikit menimbulkan mudarat. Yang keempat, ikhtilaf tanawu adalah perbedaan pendapat yang tidak mengandung pertentangan atau saling negasi antara dua pendapat. Yang kelima, ikhtilaf tanawu terjadi dalam masalah yang tidak terdapat nash atau terdapat nash namun spekulatif dalam penafsiran, atau masalah tersebut diketahui melalui kias. Ikhtilaf. Tujuan fikih ikhtilaf yang pertama, menjaga kesatuan umat, mencari kebenaran, menghormati pendapat lain, dan memperkuat ijtihad. Yang kedua, prinsip-prinsip fikih ikhtilaf, mencari dalil yang sahih, menghormati pendapat ulama, mencari jalan tengah, dan tidak mengkafirkan. Yang ketiga, contoh penerapan fikih ikhtilaf itu sholat Jumat. Ada perbedaan pendapat tentang jumlah jamaah yang minimal untuk sholat Jumat. Yang kedua, zakat fitrah. Ada perbedaan pendapat tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Kemudian hukum makan daging babi. Ada perbedaan pendapat tentang hukum makan daging babi bagi orang yang sedang berpuasa. Cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan yang mulia dan penting bagi setiap warga negara. Dengan mencintai tanah air, kita dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Cinta tanah air adalah perasaan kasih sayang dan kesetiaan yang mendalam terhadap negara tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Pentingnya cinta tanah air. Cinta tanah air sangat penting karena menyatukan bangsa. Cinta tanah air dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, dan ras. Membangkitkan semangat nasionalisme. Nah, cinta tanah air dapat membangkitkan semangat nasionalisme dan rasa patriotisme di tengah masyarakat. Kemudian membangun bangsa yang maju. Cinta tanah air dapat mendorong masyarakat untuk bekerja sama dan bergotong royong untuk membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Menghormati lambang negara, menghormati bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara Garuda Pancasila. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara, menjalankan kewajiban seperti membayar pajak, mengikuti pemilihan umum, dan menaati peraturan perundang-undangan. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, membantu korban bencana, dan menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan. Mempertahankan budaya dan tradisi, menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi bangsa seperti bahasa daerah, kesenian tradisional, dan makanan khas. Berprestasi di bidang masing-masing, berusaha untuk mencapai prestasi dan mengharumkan nama bangsa di berbagai bidang seperti olahraga, seni, dan ilmu pengetahuan. Kemudian menjadi agen perubahan, berusaha untuk mengubah hal-hal yang negatif di masyarakat dan membangun bangsa yang lebih baik. Selanjutnya, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat tertentu, mencerminkan pandangan hidup dan pengetahuan masyarakat tersebut. Secara umum, kearifan lokal berfungsi sebagai panduan dalam mengelola sumber daya alam, membangun etika sosial, dan mempertahankan identitas budaya. Kearifan ini juga mencakup norma, adat istiadat, serta praktik yang diwariskan secara turun-temurun, yang membantu masyarakat menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Membangun persatuan dalam keberagaman melalui kearifan lokal dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, menghargai budaya berbeda. Masyarakat perlu saling menghormati budaya dan tradisi yang berbeda, yang merupakan inti dari kearifan lokal. Yang kedua, promosi toleransi. Kearifan lokal sering mengajarkan nilai toleransi. Masyarakat harus diajak untuk memahami bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan penghalang. Yang ketiga, revitalisasi kearifan lokal. Memperkuat kearifan lokal yang mulai pudar akibat modernisasi dapat membantu menjaga identitas budaya dan memperkuat rasa kebersamaan. Bahaya radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan secara drastis dan cepat, seringkali dengan menggunakan cara-cara ekstrim. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrim dalam aliran politik. Kelompok radikal seringkali memiliki pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang instan. Mereka cenderung mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Radikalisme dapat dibedakan dari gerakan reformis yang menginginkan perubahan secara bertahap dan damai. Radikalisme seringkali menggunakan kekerasan atau cara-cara ekstrim untuk mencapai tujuannya yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahaya radikalisme. Yang pertama, kekerasan dan terorisme. Radikalisme seringkali dikaitkan dengan kekerasan dan terorisme. Kelompok radikal yang menggunakan cara-cara ekstrim ini dapat melakukan tindakan kekerasan seperti bom bunuh diri, penembakan, dan penculikan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Tindakan terorisme yang dilakukan oleh sekelompok radikal dapat menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan di masyarakat, mengganggu stabilitas politik, dan menghambat pembangunan. Yang kedua, perpecahan dan konflik sosial. Radikalisme dapat memicu perpecahan dan konflik sosial di masyarakat. Ideologi radikal yang ekstrim seringkali mengarah pada intoleransi dan kebencian terhadap kelompok lain yang dapat memicu perselisihan dan bahkan konflik antar kelompok. Konflik sosial yang dipicu oleh radikalisme dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Yang ketiga, kerusakan citra bangsa. Radikalisme dapat merusak citra bangsa di mata dunia. Tindakan kekerasan dan terorisme yang dilakukan oleh kelompok radikal dapat membuat dunia internasional memandang Indonesia sebagai negara yang tidak aman dan tidak stabil. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap investasi, pariwisata, dan hubungan internasional Indonesia.
Yang keempat, ancaman bagi generasi muda. Radikalisme merupakan ancaman serius bagi generasi muda Indonesia. Kelompok radikal seringkali menargetkan generasi muda sebagai sasaran propaganda dan perekrutan. Generasi muda yang terpapar paham radikal dapat menjadi ancaman bagi masa depan bangsa. Jadi itulah presentasi saya mengenai membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan bahaya radikalisme. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih banyak. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.